Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 210222184. Baik, saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama ibadah, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, dan yang terakhir ibadah malia. Yang pertama ibadah. Pengertian ibadah. Ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Jenis-jenis ibadah dalam Islam. Yang pertama, ibadah golbi. Maksudnya adalah setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati. Yang kedua, ibadah gauliyah. Ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan. Yang ketiga, ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Yang keempat, ibadah ma'aliyah. Tujuan beribadah. Ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh Allah. Ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Dalil yang menjelaskan mewajibkan seorang untuk melakukan ibadah yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Manfaat ibadah. Ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan yang ada pada hambanya. Ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah yang Maha Besar yang memiliki segala kesempurnaan. Contoh ibadah yaitu sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang kedua adalah salat. Definisi salat. Salat secara istilah adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat dan rukun salat. Yang pertama, menetapkan niat untuk setiap salat wajib. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, qiyamah atau berdiri tegak jika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal atau bangkit dari ruku. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Hal-hal yang dapat membatalkan salat. Yang pertama, aurat yang terbuka. Yang kedua, niat salat berubah. Yang ketiga, meninggalkan rukun salat dengan sengaja. Yang keempat, membelakangi kiblat. Hukum melaksanakan salat dan dampak ketika meninggalkannya. Salat itu merupakan kewajiban, jadi orang yang meninggalkan dan melalaikannya sudah pasti mendapatkan dosa. Sebab meninggalkan dan melalaikan kewajibannya disebut merobohkan Islam. Dalil salat terdapat pada surah Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Berikut tata cara wudhu menurut Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur sambil menghisap air ke dalam hidung. Yang kelima, membasuh muka 3 kali dengan menggosok-gosokkannya. Mengusap kedua sudut mata dan melebihkan dalam membasuhnya. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai kedua siku 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Yang ketujuh, mengusap kepala 1 kali dengan cara menjalankan kedua telapak tangan dimulai dari ujung kepala hingga tengkuk. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki berserta kedua mata kaki sebanyak 3 kali.
dengan cara menggosokkannya dan menyela-nyela jari kaki. Yang kesembilan, membaca doa setelah wudhu. Tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan tanah atau debu. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Yang ketiga, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang keempat, membaca basmalah dan niat tayamum. Yang kelima, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah cukup dengan satu kali menyentuh debu. Urutan mandi wajib menurut Muhammadiyah. Yang pertama, mencuci kedua tangan dengan menggunakan air mutlak. Yang kedua, mencuci bagian farji dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu, mencuci kembali tangan kiri tersebut dengan menggunakan sabun mandi. Yang ketiga, melakukan wudhu sebagaimana wudhu pada umumnya. Yang keempat, menyiramkan air mutlak ke bagian kepala secara merata seluruhnya. Yang kelima, menyiramkan air ke seluruh bagian badan sampai rata semuanya, yang dimulai dari tubuh bagian kanan, kemudian tubuh bagian kiri. Yang ketiga adalah puasa. Hukum puasa dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa perintah atau hukum untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Tujuan berpuasa ini utamanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mengapa umat Islam harus berpuasa di bulan Ramadan ini merujuk sejumlah dalil baik dari Al-Quran, hadis, dan konsensus ulama atau ijma'. Manfaat bagi fisik yang pertama itu memperbaiki gula darah, yang kedua mengurangi kolesterol tubuh, yang ketiga mengurangi lemak tubuh, yang keempat menjadi metode detox, yang kelima membantu menghentikan merokok, yang keenam mengurangi peradangan. Manfaat spiritual agama yang pertama makin bertakwa kepada Allah, kedua memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga menahan hawa nafsu, keempat melatih kesabaran, kelima, membangun perilaku dan berkarakter yang lebih baik. Dalil yang mewajibkan puasa pada ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya untuk menjalankan puasa Ramadan. Jenis puasa. Secara hukum Islam ada 4 macam puasa, yakni puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. 4. Haji. Definisi haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Syarat haji. Yang pertama, Islam. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Ada muhrimnya. 5. Mampu dalam segala hal. Misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukum haji yang pertama, ihram. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i. 5. Tahallul. Keenam, tertib. Macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrat atau mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua, haji tamattu atau mendahulukan umroh baru kemudian haji. Yang ketiga, haji qiran atau melaksanakan haji sekaligus umroh. Hal-hal yang membatalkan haji. Yang pertama, memotong atau mencukur segala rambut yang ada di seluruh tubuh, baik bulu wajah, ketiak, atau bulu kemaluan. Yang kedua, menggunting kuku. Ketiga, memakai penutup kepala. Keempat, memakai pakaian yang berjahit dan menampakkan bentuk tubuh jamaah. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Hal-hal yang diharamkan dalam pelaksanaan haji. Mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mengurai rambut, mencukur rambut, memotong kuku, mengenakan wangi-wangian, membunuh binatang buruan, dan melaksanakan akad nikah. Yang kelima, ibadah maliyah. Definisi zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
Dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh umat Islam setiap setahun sekali saat Idul Fitri, yang berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras dan jagung. Zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, yaitu zakat fitrah untuk memberikan makan golongan miskin di Idul Fitri dan menghapus perbuatan sia-sia selama Ramadan. Sedangkan tujuan zakat mal adalah membersihkan harta dari hak orang lain. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat yaitu pertama fakir, kedua miskin, yang ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikab atau memerdekakan budak, yang keenam qarim atau orang yang memiliki utang, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Definisi sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Definisi infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.